Nah, kita bahas wajarlah laki-laki suka melirik wanita lain meski dia sudah punya pasangan tuh. Di sini aja udah ada yang ngomong kayak gini. Wajar dong laki-laki suka melirik wanita lain meski dia sudah punya pasangan. Ayolah mau gimana tuh. Wajar sih kan punya mata katanya. Munafik namanya kalau nggak lihat ketika ada keindahan yang lewat di depannya. Perempuan aja sering kok lihat-lihat laki-laki yang rupawan. Masa laki-laki nggak boleh tuh digituin, enak nggak? Nyenengin nggak? Kalau dibalikin lagi kayak gitu ya kan? Wajarlah laki-laki suka melirik wanita lain meski dia sudah punya pasangan. Tapi dibalikin lagi, perempuan aja sering kok lihat-lihat laki-laki yang rupawan. Masa laki-laki nggak boleh? Ayo lo, ayo. Mengapa perempuan menggantung perasaan pria lain hanya karena ragu pria yang sebelumnya tidak baik? Waduh. Di sini sih dicantumin katanya karena ada trauma. Jadi dia berhati-hati agar tidak jatuh pada lubang yang sama katanya. Mengapa perempuan menggantungkan perasaan pria lain hanya karena ragu gitu. Karena ragu pria yang sebelumnya itu nggak baik gitu. Jadi sebenarnya gue aja ngalamin sih, semua orang pasti berhak ngalamin, ngerasain misalkan nemuin atau pacaran dengan yang nggak bisa ditebak juga. Tahu-tahu di 6 bulan pacaran, di 1 tahun pacaran, hasilnya nyakitin, ngecewain, ya kita nggak tahu. Kalau endingnya ada penyesalannya, kalau endingnya ada kecewanya, kalau endingnya ada sakit hatinya ya kan kita sebelumnya emang nggak tahu. Di awal dia emang baik bang, baik banget gitu. Kan kita nggak tahu di pertengahan perjalanan di 3 tahun berikutnya kan kita nggak tahu dia bisa nyakitin, bisa juga enggak, bisa ngecewain, bisa ngedadak ngecewain, bisa juga enggak, kan kita nggak tahu. Ya mungkin karena kecewanya itu bisa dari faktor dari temen-temen, faktor orang lain juga, faktor ngomporin, faktor ikut campur misalnya, atau faktor masalah-masalah yang sering ditimbulin misalnya, macem-macem lah ya. Apakah laki-laki merasa tidak suka dengan wanita yang mengungkapkan perasaannya terlebih dahulu? Kalau menurut gue baik-baik aja sih, nggak jadi masalah kalau ada seorang wanita yang ngungkapin perasaannya terlebih dahulu sih. Ya balik lagi diambil baiknya ya walaupun sebenarnya jelek sih kalau seorang cewek ngungkapin perasaannya duluan terhadap si cowoknya. Maka kelihatannya tuh kayak kurang etis banget gitu. Padahal sih kalau menurut gue ya nggak apa-apa, karena yang namanya rasa suka, rasa ungkapan itu emang dia pengen buru-buru ngeluarin unek-uneknya gitu, biar daripada ditahan berhari-hari, ditahan berminggu-minggu, ditahan berbulan-bulan, atau yang bisa lebih lamanya lagi ditahan selama bertahun-tahun misalnya. Jadi rasa sukanya itu dipendem terus gitu ya. Akhirnya dia di keesokan harinya ngungkapin perasaannya. Udah deh, daripada cowok gue yang ngungkapin perasaannya duluan, mending gue aja yang duluan ngungkapin gitu, karena gue udah nggak kuat nahan rasa suka ini gitu. Ya udah diungkapin rasa sukanya, diomongin, ya is okay sih kalau menurut gue. Mengapa sebagian laki-laki menyukai banyak wanita dan mengapa perkataan laki-laki selalu manis di depan wanita? Aduh, gimana gue jawabnya ya, bingung juga nih ya.
Mengapa sebagian laki-laki menyukai banyak wanita, dan mengapa perkataan laki-laki selalu manis di depan wanita? Kalau gue pribadi, gue seneng muji-muji seorang wanita. Gue seneng banget muji-muji. Gue seneng banget nyanjung seorang wanita ya, entah itu dari segi fisiknya, kecantikannya, dari segi attitude-nya, dari segi mungkin kalau dia kreator dari konten yang dia buat, atau kalau dia seorang guru, gue seneng nyanjung dia karena kewibawaannya kayak gitu-gitu sih kalau gue ya. Bukan diartikan kayak lo mau jadi cowok suka baperin mulu gitu. Ya kan gue cuman ya wajar sih yang namanya cowok ya gombal, terus nyanjung muji. Kalau gue sih lebih ke muji sama nyanjung personalitinya, entah itu tentang pekerjaannya yang dia selalu memberikan cerminan pola tauladan buat semua orang gitu. Jadi gue pengen niru nih kebaikannya dia, gue pengen niru nih senyuman baiknya dia gitu, gue pengen niru sikap baiknya dia gitu, sikap empatinya dia gitu. Jadi gue hormatin, gue puji, gue sanjung dia gitu. Apakah cowok nggak boleh muji? Apakah cowok nggak boleh nyanjung? Kan kalau menurut gue hormati, karena wanita ingin dihormati. Rambut wanita itu adalah mahkota. Mahkota adalah berarti harus seenggaknya adalah simbol untuk dihormati gitu. Wajar kalau gue istilahnya nyanjung, ngegombalin, muji-muji seorang wanita yang namanya juga cowok gitu. Emang ada gitu cewek yang suka muji dan nyanjung, pasti ada gitu, cuman gak banyak masalahnya. Jadi hampir 75% pria di dunia pasti memiliki banyak wanita. Ya kenapa? Nih gue jelasin lagi. Karena memang dari yang pertama dari tipe kepribadiannya cocok banget dengan gue ini mah ya. Yang kedua karena pernah tersakiti sebelumnya oleh wanita. Yang ketiga ya karena mungkin toksik. Jadi gitu ya, mengapa sebagian laki-laki menyukai banyak wanita dan mengapa perkataan laki-laki selalu manis di depan wanita. Apakah wanita juga? Kalau menurut gue ada. Pasti berbicara manis di depan pria pun ada. Karena si cewek ini pengen narik perhatian si cowoknya ada. Nggak cowok juga, nggak harus cowok terus gitu. Nggak harus cowok terus yang harus disalahin. Nggak harus cowok terus dibilang sama. Semua cowok sama. Semua cowok buaya. Nggak gitu. Gimana kalau kebalikannya, jika semua cewek sama? Ayo. Gue, mengapa laki-laki suka membentak kepada seorang wanita? Seringkali aku dibentak dan dimarahi tanpa dijelaskan apa yang membuat marah dengan tiba-tiba. Biasanya memicu kemarahan itu ditimbulkan dari, kalau menurut gue ya, sepengalaman gue, dari hal-hal kecil biasanya. Kalau yang misalnya yang berumah tangga, yang suami istri, biasanya hal-hal kecil tuh kayak si suaminya pulang kantor tuh pengen banget langsung ada diseduhin kopi gitu. Ini mah enggak. Misalnya itu contoh hal kecilnya gitu. Akhirnya nimbulin masalah, nimbulin emosi terhadap si suaminya, misal si cowoknya, yang cuman ketimbang si suaminya ini pulang kerja udah capek, pas pulang ke rumah dibukain pintu, di mejanya nggak ada secangkir kopi yang anget dari pihak istrinya gitu. Nah itu juga bisa menyebabkan timbulnya ngambek-ngambek, marah-marah si cowoknya ya, si suaminya. Ya hal-hal kecil kayak gitulah, nggak usah kayak yang gede-gede banget gitu.